kita ini dalam waktu kurun 2024, 1 tahun, kita sudah memulangkan PMI, pekerja migran ilegal, asal Sulawesi Selatan, Sulbar, Papua, maupun di Jawa, ya, yang melalui Sulawesi Selatan, itu ada 770. 770? Ya. Oke. Waktu saya tahun 2022-2023, waktu saya jadi kepala balai di Banten, itu sampai 9.000. 9.000, Pak, melalui Banten. Ya. Banyak juga. Ya, banyak sekali, Pak. Ya, jadi para penonton YouTube Berita Kota Makassar, kembali lagi dengan saya Andi Rustan di program Ranarus untuk kanal 1 Informasi 4 Media, bisa dibaca, bisa didengar, dan tentunya bisa ditonton. Persoalan tenaga kerja atau yang saat ini disebut sebagai pekerja migran Indonesia cukup menyita perhatian, dan kementerian atau yang sebelumnya adalah badan kini sudah berubah. Bersama saya saat ini ada seorang pejabat kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sulawesi Selatan. Kita akan membincang tentang hal ini, dan satu yang cukup menarik, mungkin bisa juga kita bahas sebentar tentang kabur aja dulu. Nah, bagaimana respon BP3MI terkait hal ini dan apa-apa saja yang akan dilakukan ke depannya? Langsung saja dengan Pak Kepala Balai. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak Rustan. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, sehat. Baik. Ya, baik-baik ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa balai sudah berubah menjadi kementerian. Mungkin di awal ini kita menyampaikan dulu bahwa nomenklatur perubahan ini seperti apa sebenarnya, Pak? Ya, baik Pak Rustan dan juga para hadirin sekalian. Jadi, dulu itu kita mengenal sebelum menjadi kementerian, yaitu adalah BP2MI, ya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, BP2MI dulu itu bertransformasi semenjak pemerintahan Pak Prabowo menjadi naik status, ya, menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, tentu kementerian ini mempunyai tanggung jawab yang lebih besar lagi, Pak. Ya, tanggung jawab nomenklatur yang lebih luas, ya, dari hulu sampai hilir yang dulu terbagi di Kementerian Tenaga Kerja dan juga BP2MI. Nah, sekarang itu disatukan semuanya. Nah, menjadi ada kewenangannya ada di KP2MI, ya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, ini transformasinya. Tetapi kami yang di daerah untuk saat ini nomenklaturnya masih disebut BP3MI. Tetap namanya balai. Masih tetap balai, Mungkin nanti ke depannya menjadi kantor wilayah atau bagaimana, itu nanti masih dalam proses, Pak. Tapi untuk sementara masyarakat masih mengenalnya dengan nama BP3MI Sulawesi Selatan. Oke. Pak Dharma Saputra, mungkin kalau saat ini saya dengar masih baru ya di sini, ya? Ya, saya baru bulan Februari tahun lalu. Berarti sudah setahun ya. Berarti masih menjalani ketika balai lalu kemudian jadi kementerian. Ya, balai saya masih menjalani. Oke. Ya. Terus mungkin saya mau tahu juga, penonton YouTube Berita Kota juga mau tahu, Pak Putra ini apa sih sebenarnya tupoksi? Apakah terjadi perubahan tupoksi ketika dari kementerian, dari balai lalu menjadi kementerian? Ya, tentu tupoksinya kita semakin luas, Pak. Semakin luas. Bahkan nanti perwakilan tenaga kerja di luar negeri, nah itu juga nanti ada di kami, Pak. Nah, ini sudah disetujui, ya. Jadi itu nanti ada di kami. Jadi kami benar-benar bisa memonitor, mengawasi bagaimana peluang kerja yang ada di luar negeri itu dapat dipastikan itu benar, dan bahkan PMI yang sudah bekerja ke luar negeri itu dapat kita monitor, Pak. Nah, ini fungsi perluasan KP2MI, ya, itu salah satunya. Nah, fungsi ini tentunya diharapkan dapat membawa keuntungan buat para masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Karena tentu masyarakat ingin cepat mendapatkan info. Benar nggak sih? Kan masyarakat ini dapat info peluang kerja di luar negeri kan bisa dari handphone, Pak. Betul. Ya, ketika mereka mendapatkan peluang kerja,
Nah, bagaimana mereka mengkonfirmasinya? Nah, itulah gunanya perwakilan kita di luar negeri. Nah, ketika kita ada perwakilan di luar negeri, kita bisa langsung cepat konfirmasi, wih, ini benar nggak peluang kerjanya? Nah, kalau memang itu sah, benar, diakui oleh pemerintah, nah itu bisa ditindaklanjuti oleh para masyarakat ya, untuk bisa bekerja ke luar negeri. Itu fungsinya kita. Pak Putra, saya mau sedikit mengerucutkan di Sulawesi Selatan ini, kan? Ya, Itu kan tadi ya. kita bicara tentang umum. Kalau di Sulawesi Selatan kan, setahu kami selama ini kecenderungannya lebih banyak ke PMI ilegal ya. Atau seperti apa sih gambarannya tentang PMI Sulsel ini yang ke luar negeri? Ya, jadi seperti yang harus diketahui oleh masyarakat ya Pak ya. PMI kita itu memang 5 tahun terakhir ini tingkat pengirimannya itu secara prosedural itu menurun Pak, di bawah 1.000. Nah, lucunya kami menangani PMI pemulangan secara ilegal itu juga kurang lebih sama nilai dengan yang berangkat secara prosedural. Berarti betapa banyaknya pekerja migran kita yang berangkat secara ilegal Pak, 2 kali lipat berarti ya, kurang lebih nilainya sama. Nah, pertanyaannya kenapa? Iya. Ya, kenapa sih warga Sulawesi Selatan? Ya, izin Pak, kami ini BP3 Sulawesi Selatan membawahi 3 provinsi. Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan juga Papua. Nah, besar Pak wilayah kerja kami. Nah, kenapa khusus wilayah Sulawesi Selatan? Kenapa banyak sekali yang ilegal? Karena seperti kita ketahui, bisa dicek ya di sejarah kita, semenjak tahun 1934, warga Sulawesi Selatan itu sudah turun-temurun bekerja dan hidup di Malaysia. Ibaratnya Malaysia itu kampung halamannya. Itu yang pertama. Jadi mereka merasa ya biasa pulang pergi ke Malaysia itu seperti biasa, udah kampung halamannya kedua gitu. Yang kedua adalah tidak adanya pelabuhan internasional. Nah, kok apa hubungannya dengan PMI ilegal? Ketika pelabuhan yang ada hanya pelabuhan domestik, yaitu pelabuhan Parepare, ya pelabuhan Parepare itu statusnya adalah pelabuhan domestik Pak. Jadi masyarakat itu bisa beralasan kepada petugas di pelabuhan. Ketika ditanya mau kemana, saya mau berkunjung ke masyarakat keluarga saya di Kalimantan. Ya, padahal mereka nanti dari Kalimantan mereka jalan tikus Pak. Nah, jalan tikus yang tidak dijaga, jalan tikus begitu banyaknya Pak, ya puluhan bahkan ratusan jalan tikus, mereka bisa nyebrang dengan bebas ke Malaysia. Nah, hal-hal seperti ini Pak yang kita harus sama-sama berkolaborasi, BP2MI, KP2MI, ya tidak bisa bekerja sendiri. Ya, bagaimana kita punya willingness ya, kemauan dari pemerintah daerah untuk bisa menjaga tata kelola pekerja migran Indonesia ini dengan baik, utamanya mengirim para pekerja migran dengan prosedural. Oke, pertanyaannya kemudian adalah kalau misalnya masyarakat ingin berangkat secara prosedural itu tadi, sepertinya mereka terkendala dengan informasi. Di mana mereka harusnya bisa mendapatkan informasi untuk bisa legal itu ke luar negeri. Bagaimana menyikapi ini Pak Putra? Iya, betul sekali. Jadi memang keterbatasan kita pemerintah dalam memberikan informasi itu, makanya kita perlu dukungan. Salah satunya adalah Berita Kota. Ini salah satunya adalah Berita Kota, ya, salah satu media yang sudah mumpuni, ya, dapat memberikan informasi edukasi kepada masyarakat, gitu Pak Rustan. Jadi kita akan menjalin kerjasama dengan berbagai media, ya, maupun kampus-kampus dan SMK, ya, bagaimana memupuk informasi sejak dini. Karena kalau dia sudah lulus kuliah atau sekolah, itu kita agak sulit Pak. Tapi semenjak masyarakat itu sekolah, ya, SMK, SMA, kuliah, itu kita berikan sosialisasi. Nah, supaya mereka mempunyai pilihan ketika mereka sudah mau lulus lulus pendidikan, mereka punya pilihan mau bekerja kemana. Nah, ketika mereka mau bekerja, saya mau keluar negeri, karena mendapatkan informasi. Waktu itu BP3MI sosialisasi, gajinya lebih besar. Nah, itu bisa menjadi strategi kita, ya, bagaimana kita melakukan sosialisasi sejak dini. Nah, tentu kita akan menggandeng media-media, ya, maupun sekolah-sekolah lembaga pendidikan untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat. Saya langsung teringat dengan tagar kabur aja dulu ini Pak Putra. Iya. Kalau itu tadi kan lagi menarik itu. Lagi menarik karena ada upaya untuk kerja ke luar negeri, tapi mungkin
perlu penjelasan ini. Informasinya bahwa BP3MI punya cara pandang tersendiri terhadap persoalan ini. Bagaimana sebenarnya Pak Putra? Ya, jadi menarik ya. Kalau kata-kata tagar kabur aja dulu itu kita maknai dengan positif, itu menjadi hal yang positif juga. Jadi kita jangan memaknainya itu dengan hal yang negatif. Bagaimana kita memaknainya itu dengan hal positif, dalam arti adalah kabur aja dulu ke luar negeri itu untuk bekerja ya ke luar negeri secara prosedural dengan niat untuk menaikkan taraf hidup. Nah, itu pasti kan orang pertama menaikkan taraf hidup dong, Pak. Iya. Oke. Tapi seperti yang tadi Bapak sampaikan, bagaimana caranya untuk kabur aja dulu ke luar negeri, bekerjanya bagaimana caranya bekerja ke luar negeri? Tentu mencari info, silakan datang ke BP3MI Sulawesi Selatan. Sekarang saya tambahin, kabur aja dulu melalui BP3MI Sulawesi Selatan, bisa saja. Tentu dengan secara prosedural, dengan secara prosedural yang didukung oleh pemerintah, ya. Jadi masyarakat silakan jika ada yang ingin bekerja ke luar negeri, mencari informasi peluang kerja ke luar negeri, bisa datang ke kami, ke BP3MI Sulawesi Selatan. Jadi intinya ini BP3MI mendukung tagar itu ya? Ya, mendukung dalam arti positif ya, konotasi positif. Ya. Bahwa ketika mau bekerja ke luar negeri ya lalui cara-cara yang prosedural. Ya, memang cara prosedural itu bukan hanya sebelum kita melalui cara prosedural, Pak, harus ada yang disiapkan. Harus ada yang disiapkan. Seperti arahan Pak Menteri, tentu yang disiapkan adalah pertama skill, Pak. Keterampilannya. Kita mau bekerja ke luar negeri ya, kalau kita nggak punya skill, nggak punya kompetensi, Pak, jangankan ke luar negeri, Pak ya. Di dalam negeri saja, kalau kita tidak punya kompetensi, otomatis kan kita kalah bersaing nanti, Pak. Iya. Jangankan sampai diterima bekerja, lamaran ketika kita seleksi saja kita bisa kalah bersaing, ya. Apalagi kalau tidak punya kompetensi. Nah, itu jadi kompetensi yang pertama. Lalu yang pertama tentu, yang kedua yaitu niat, ya niat fight kita, ya bagaimana kita bisa punya strategi, ya supaya kita bisa berhasil ya hidup di luar negeri yang jauh dari keluarga. Ya kalau kita tidak bisa tahan ya atau kerasan, ya otomatis ya paling cuma sebulan 2 bulan nggak tahan dengan cuaca atau homesick ya pulang. Ketika dia sudah terdaftar secara resmi oleh pemerintah, ya lalu dia berangkat ke luar negeri, sudah disiapkan, tapi mentalnya tidak siap. Ini berakibat buruk, Pak. Ya percuma dia punya skill, tapi kalau mentalnya tidak siap, dia akan kembali ke Indonesia, itu akan memperburuk citra. Oh, tenaga kerja Indonesia kok seperti ini ya? Tidak siap mental. Nah, ini jangan, ini harus kita siapkan, Pak, mental gitu. Jadi hal seperti itu. Lalu tentu yang ketiga, siap dokumen. Nah, ini siap dokumen perlu nih. Siap dokumen itu apa? Kontraknya, asuransinya, visa, paspor, ya itu harus disiapkan. Bahkan sampai izin suami atau istri dan izin orang tua. Harus ada, Pak. Jadi jangan sampai mereka keluar negeri bekerja tidak diketahui sama istrinya. Nanti istrinya protes ke saya, Pak Putra, suami saya kerja ke luar negeri nggak tahu saya gitu. Tanpa izin, ya kan? Nanti dikiranya kabur atau kabur aja dulu nanti ya. Padahal niatnya untuk memperbaiki taraf hidup. Jadi banyak, Pak, hal-hal yang menarik yang harus kita siapkan agar PMI ini, para pekerja migran ini bisa kompeten. Misalnya. Ketidaktahuan masyarakat secara umum terkait hal itu tadi yang dijelaskan terakhir, akhirnya berdampak kepada lahirnya munculnya pekerja-pekerja migran ilegal. Lalu kemudian berdampak pada proses pemulangan. Nah, mungkin dalam kesempatan ini saya mau tahu dalam rentang waktu kurang lebih 1 tahun ini seperti apa fenomena pemulangan PMI ilegal itu ya? Iya, inilah yang sangat luar biasa disayangkan. Disayangkan. Bukan luar biasa disayangi, tapi disayangkan. Ya. Luar biasa disayangkannya begini, Pak. Kita ini dalam waktu kurun 2024, 1 tahun, kita sudah memulangkan PMI, pekerja migran ilegal, asal Sulawesi Selatan, Sulbar, Papua, maupun di Jawa, ya, yang melalui Sulawesi Selatan, itu ada 770. 770. Ya. Waktu saya tahun 2022-2023, waktu saya jadi kepala balai di Banten, itu sampai 9.000. 9.000, Pak, melalui Banten. Ya, banyak juga. Ya, banyak sekali, Pak. Ya, jadi pemerintah hadir untuk masyarakatnya, ya melindungi masyarakatnya, membantu masyarakatnya yang
lagi mendapat masalah di luar negeri, memulangkan sampai ke daerah asal. Tapi bukan berarti masyarakat itu bisa bersikap seenaknya saja. Tentu harusnya dengan adanya seperti itu, masyarakat menyadari bahwa ini pemerintah sudah membantu kita ya. Ya, apalagi setiap kita proses pemulangan itu kita berikan sosialisasi, Pak. Jadi kalau kita pulangkan, kamu kok ilegal, ya kan? Kenapa ilegal? Yuk, cara prosedural seperti ini. Ya, supaya kita harapkan mereka ketika mau berangkat lagi ke luar negeri tentu bekerja dengan prosedural, gitu, terhindar dari masalah-masalah. Nah, ini Pak yang kita harapkan ke depannya, masyarakat bisa menyadari bahwa jalan dengan bekerja secara ilegal, akibatnya adalah pulang dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Saya mendengar informasi sebagai bagian dari sosialisasi, bagian dari edukasi ini dalam waktu dekat Pak Wakil Menteri mau hadir ya. Ini dalam rangka apa sih sebenarnya Pak Putra? Jadi Pak Wakil Menteri Bapak Ahmad Zulfikar Tawala akan hadir memenuhi undangan sosialisasi di Universitas Hasanuddin tanggal 24 hari Senin ya. Hari Senin 24 Februari, hari Senin besok, itu jam 10 mulainya, ya, jadi jam 9 sudah registrasi. Nah, ini diharapkan bisa memberikan edukasi, ya, edukasi informasi kepada mahasiswa-mahasiswi di Unhas. Karena kami lihat juga, ya, mahasiswa-mahasiswi di Unhas, ya, mahasiswa-mahasiswi di Unhas itu punya kompetensi. Ya, itu yang tadi saya bilang. Kita memberikan sosialisasi strategi kita dengan menyasar kampus-kampus SMK-SMK. Nah, ini kita mulai dari kampus, gitu ya. Salah satunya adalah Unhas. Gitu. Dalam waktu dekat mungkin juga akan menyasar sekolah-sekolah ya? Iya, sekolah-sekolah juga ya. Sekolah-sekolah insya Allah kita bisa memberikan sosialisasi sekolah, tentu dengan kerjasama Pak. Kerjasama dengan berbagai stakeholder. Karena seperti kita ketahui, efek dari efisiensi ini kita juga keterbatasan ya dalam melaksanakan kegiatan, tapi itu tidak mematahkan semangat kami ya, karena kita harus punya strategi tentu ya. Dengan keterbatasan anggaran ini kita harus punya strategi kerjasama kita jalin dengan berbagai pihak agar tujuan kita bisa tercapai Pak. Nah itu utamanya. Baik, Bapak Dharma Saputra, Kepala Balai BP3MI Sulawesi Selatan. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Pak wawancaranya. Mudah-mudahan masyarakat Sulawesi Selatan secara khusus dan yang dibawahi oleh BP3MI Sulsel ini bisa semakin tahu seperti apa sih prosedur yang bisa dan harus dilalui ketika ingin menjadi PMI legal. Lalu kemudian tanda kutip tagar kabur aja dulu. Nah, itu penjelasan dari Pak Putra. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Berita Kota Makassar. Saat informasi 4 media bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.